Nah, nanti kalau ada pilihan, dan itu banyak jamaah-jamaah kita yang, Ustadz, kita ada pilihan nih, di salah satu bank, kita harus memilih, atau tidak hanya di bank, dia di perusahaan, saya diterima kalau saya melepas jilbab. Jilbab dalam pengertian kerudung ya, dan kemudian pakai ya kayak maxi yang pendek itulah di atas lutut. Kalau boleh sedikit saya tanya, kalau misalnya Mbak Nining di dalam kondisi itu, milih kerja atau keluar? Milih keluar, Pak. Keren. Kenapa tuh? Kan ntar nggak dapat loh kerja loh. Pas anaknya juga butuh biaya loh untuk perawatan. Ya, Suami pas mungkin nganggur. kalau kalau saya masih mempertahankan pakai hijab, nanti Allah bakal kasih pekerjaan yang lebih baik untuk saya, Pak. Dibutuh lagi banyak hutang. Iya. Dan itu jenengan jadi manajer loh dengan gaji 7 juta. Ada yang mau bantu Mbak Nining yang agak dilema? Terus Mbak Amelia, Mbak Retno ya Mbak Retno. Milih yang mana? 7 juta loh ya. Itu belum lagi tunjangan transport. Anaknya lagi kesakitan, nggak ada biaya obat. Pas dilalah belum daftar BPJS. Suami resign, nganggur, main HP, game aja. Karena nganggur, kompensasinya di depan game itu tadi, main tiktokan tok. Ya, Mas Bagas ya. Bayangin kayak suami sampean, Mas Bagas itu kopi jam 7. Mangan tempe tok tahu. Misalnya gitu. Oke, that very difficult situation, dan tadi Mbak Nineng sesungguhnya sudah di dalam porsi yang tepat ya. Tetapi begini memang, in case ya, saya ingin mencoba untuk menubuhkan satu bentuk dilema itu. In case di dalam situasi darurat tidak harus misalnya melepaskan jilbab sampai apa, pada porsi tertentu memang kalau keyakinannya sangat kuat itu sangat bagus. Tapi di dalam posisi yang memang emergency itu ada namanya transisi situations. Ada masa transisi. Misalnya ya sudah, saya terima ini 3 bulan atau setengah tahun sambil suami saya. Karena kalau ini tidak diambil, maka hukum kewajiban keluarga itu hilang. Maksudnya apa? Ya anak menjadi terlantar dan sebagainya. Toh di dalam pengertian ini saya tidak terlalu mengumbar maksiat gitu ya. Misalnya saya akan kompromi, jilbab yang saya lepas adalah kerudung saya dulu. Tapi saya tidak mau bawahan tetap panjang. Misalnya kayak gitu ya, kompromi itu. Dan rentang itu misalnya 6 bulan. Sehingga suami mungkin sudah dapat kerja, anak kemudian sudah stabil. Tapi kalau kemudian dengan segala keyakinan anak bisa terima, suami bisa terima, ya it's fine. Memang masalah kerudung, number one, ya seperti Mbak Nining, Mbak Ana, dan semua yang di teman kelas ini itu yang paling tepat, yang moderasi di dalam kerudung. Walaupun masih menjadi perdebatan juga di kalangan para ulama, ada yang kemudian apa namanya, telinga dan rambut itu tidak harus ditutup. Dan saya appreciate terhadap teman-teman yang secara konsisten ya, para akhwat ya, teman-teman sobat perempuan di sini yang menjaga itu ya, pakai kerudung yang ini cakep-cakep tuh, dan saya kalau boleh pesan ya yang seperti inilah gitu, nggak usah harus eh, sampai ke yang overnya seperti Mbak Alika lalu pakai cadar gitu. Kalau pakai masker mah memang kebutuhan pandemi ya, tapi pakai kan ada nih pakai apa namanya, pakai apa itu ya, niqab ya, niqab. Rata-rata kalau yang pakai niqab itu satu biasanya ya, militansinya kuat, anaknya banyak. Ya, tapi ada juga di kita, ada di musyola, dan itu baik. Ustaz, itu baik baik. Tapi kalau saya ditanya moderasi di dalam persoalan fashion ya seperti teman-teman ini. Lalu kalau lepas jilbab ya kalau saya nggak recommended. Ya ini yang paling tepat gitu ya. Tapi tadi jawaban Mbak Nining itu
itu depend on situation. Kalau memang situasinya keyakinan jenengan kuat dengan segala yang ada, insya Allah bagus itu. Bahkan nanti Allah akan menggantikan di setelah itu rezeki-rezeki yang mudah. Biasanya begitu. Tetapi jangan sampai juga kita mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak sangat haram. Ya, jadi hukum Islam itu memiliki batasan-batasan. Kalau kita bisa melihat antara warna hitam dan putih, itu ada nggak yang tengah-tengah? Ada kan? Itu. Maka seperti sekarang kalau saya tanya, seperti Mas Bagus ya, sama Mas Bagir, itu hukum nikahnya aja berbeda. Kalau Mas Bagir, nikah hukumnya apa, Mas Bagir? Hmm. Eh, makruh mungkin, Pak. Oh ya, dia masih makro karena masih minta kiriman orang tua, belum laku ya toh. Masih mudah marah-marah, tidak cukup ilmu memahami psikologi lawan jenis gitu ya. Oke, kalau Mas Bagas, Anda sudah Makruh. masih makruh ya. Mas Rizek, yang laki aja yang saya tanya ya. Kalau perempuan kayaknya sudah sunnah semua. Apa? Mas Andi dah, Mas Andi. Belum wajib, Pak. Oh, belum wajib. Apa itu? Belum wajib kan ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Masih sunnah. Oh ya, sudah sunnah ya. Alhamdulillah itu sudah. Indikator sudah sunnah itu kalau lihat lawan jenis sudah gitu. Itu sudah sunnah itu ya. Dan kira-kira untuk makan sudah ada bulanan gitu ya. Nah, kalau wajib itu ya misalnya kayak Mas Rizik misalnya. Loh kok wajib, Bang? Itu kalau siang malam sudah nggak bisa tidur. Mikirin apa gitu ya misalnya dan sudah mampu, sudah punya bisnis sendiri gitu. Nah, itu malah wajib gitu. Kalau enggak malah terperosok di dalam hal-hal yang zina. Nah, artinya apa tadi itu? Saya ingin mengatakan short speaking bahwa teman-teman hukum itu sendiri bagi orang tertentu itu hukumnya beragam. Ada yang sudah wajib, ada yang sunnah, ada yang masih makro seperti Mas Bagir ini. Ya, itu aja belum lenceng ya, makanya masih makro ya. Hasilnya ya itulah masih belum cukup ini. Minimal mubah lah ya, minimal mubah. Boleh, boleh tidak. Gitu ya Mbak Nining ya. Ya, lanjutkan ya, jangan pernah terprovokasi oleh keadaan dunia. Pokoknya makan dengan garam ya, nggak apa-apa. Yang penting dipertahankan. Ya, sekarang sudah tidak ada ya garam yang batangan kayak gitu ya. Dulu saya makannya pakai garam batangan. Dileleti nasi panas itu ya. Oke. Ya, baik. Ini sudah kita selingin ya dengan diskusi kita masuk ke ini. Jadi back to the main topic that prophet ya, prophet para nabi itu hadir untuk memberikan kenikmatan, menjadi rahmat seluruh ya, membebaskan ya tadi. Dan bisa kebayang saat itu ini Mekah ya menjadi pusatnya berhala. Kita mengenal sebelumnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga di Ka'bah dari mulai Nabi Adam tentunya sampai kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sampai terakhir menyempurnakan budi pekerti. Nah, kalau kita melihat dari Sirah Nabawi, saya biasanya membawakan dulu di acara televisi itu cukup lama. Sirah Nabawi itu hampir 2 bulan saya sampaikan di TV-ku. Nah, ini karena pandemi berhenti untuk siaran live yang di TV. Itu luar biasa. Jadi minuman keras, judi, tukar menukar istri, lalu membunuh anak perempuan, ya, terus perzinahan itu luar biasa. Keberobokan apa yang disebut dengan masa jahiliyah tadi. Ya. Nah, sehingga tugas Nabi ini menyampaikan syariah Rabbani. Kalau di dalam ayat itu ada juga dinan hanifah, agama yang lembut. Menjelaskan makna nas. Kalau semuanya ada di dalam Al-Quran, kitab suci, ya tuntas gitu. Tapi kan enggak. Dan ini kan teman-teman kalau rame kan ada yang kemarin ya dosen UI yang mengatakan walaupun itu
benar pada sisi teksnya, tetapi menjadi tidak kontekstual karena namanya kewajiban sholat 5 waktu kan tidak harus di dalam Al-Quran sepenuhnya yang menyebutkan 5 waktu itu. Karena ada lalu sumber hukum itu tidak hanya Al-Quran, tapi juga sunnah hadis Rasulullah SAW memberikan makna nas itu harus ada nabi. Jadi nabi itu diutus oleh Allah menjelaskan nas-nas Allah yang tidak mungkin Allah langsung berujar dengan kita. Kan enggak Mbak, misalnya Mbak Felina ya punya masalah Mbak Felina kalau tidak, ya Allah saya hari ini butuh nih duit untuk bayar ini. Ya Allah kasih dong saya duit. Lalu Allah datang. Piro. Enggak gitu. Mbak Harunisa. Ya Allah saya butuh nih motor saya tak benain. Kasih dong saya motor baru. Merek apa misal. Enggak mungkin Tuhan langsung hadir kayak begitu. Dan itulah kenapa kemudian cara kita berdialog dengan Allah tidak langsung dijawab. Tapi Allah nanti akan menjawab. Penjelasan-penjelasan demikian itu butuh nabi. Bahkan menjadi teladan. Nah, kalau kita bisa melihat konteks itu, maka ya kita imani bahwa apa yang disampaikan Nabi itu tidak ada yang buruk. Jangan sampai teman-teman sekalian nanti menjadi orang-orang yang menyatakan, apaan tuh Muhammad? Ya istrinya lebih dari 4. Itu laki yang kemudian, misalnya maaf gitu ya, dan seterusnya. Kok istrinya sampai 9 bahkan lebih. Ya, sampai lupa kita ini kalau istri Nabi itu semuanya adalah janda kecuali Aisyah kan begitu. Dan janda saat itu setelah Siti Khadijah meninggal dunia misalnya. Nah, itu hal-hal oleh para orientalis yang dilontarkan itu untuk grogotin kita sebagai orang Islam yang sudah berpegang teguh bahwa Nabi itu menjadi teladan kita. Dan menurut saya ya, Mbak Ainun ya, Mbak Amelia, enak kok hidup kita itu. Enaknya gimana Pak? Ya kita tinggal niru aja Nabi gitu. Kalau Mas Akbar mengatakan, kan hadis Nabi itu ada yang doif, ada yang macam nggak harus terpengaruh oleh doif-doif itu dulu. Gitu. Yang penting apa yang disampaikan oleh Nabi baik, kita punya logika, akal pikiran yang sehat, yang baik, itu kita rasakan. Gitu. Maka di Unisula kita ini ada PI 1, 2, dan seterusnya. Supaya kita memahami Al-Qur'annya, hadisnya, keberimanannya itu menjadi lebih lengkap. Jangan sampai teman-teman nanti menjadi seorang ekonom yang tidak punya landasan fondasi yang kuat. Ya, akhirnya ya nyun sewu nanti malah menjadi tidak memikirkan bagaimana membangun perekonomian rakyat yang baik, memberdayakan dan seterusnya. Sehingga kalau kita bisa melihat ya dalam konteks betapa kemudian teladan para nabi itu memberikan satu bentuk pencerahan. Ya, kalau kita tadi itu menyinggung betapa di masa kenabian ya ada tadbir robbani itu Nabi Muhammad itu diajarkan dengan segala situasi yang berat. Menggembala, tak mampu untuk membaca menulis ya, sudah yatim dari masa bayinya, nggak pernah memanggil nama ayah karena beliau dari 4 bulan di kandungan sudah ditinggal ayah. Ya. Ibunya sudah 4 tahun berganti ke kakeknya lalu berganti kepada paman. Pamannya pun kemudian juga tidak muslim. Ya. Abu Thalib itu kan juga bukan Islam sampai akhir. Nah, ini kita bisa melihat betapa sulitnya kehidupan itu ketika kita melihat itu. Nah, karena beratnya itulah juga maka para rasul itu diberikan sifat-sifat yang seperti ini. Mana tabligh siddiq ya fatona itu semua menjadi satu hal yang amanah. Amanah ini memang berat ya. Kalau misalnya Mas PHG Akbar PHG nanti jadi suami amanah. Amanahnya apa ya, punya anak dididik yang baik, cari rezeki yang baik. Ya, lalu punya istri dididik yang baik. Tidak mudah loh didik istri. Jangankan didik istri ya, kadang kita sendiri keep in our spirit aja beratnya luar biasa. Ya. Jangan nanti belajar di UKM, di gerakan mahasiswa, ya, Mbak Patricia, Mbak Wahyu, ya, Mbak Delia, ya belajar amanah gitu. Nah, karena
amanah ini dijalankan dengan kuat sehingga nanti ya berdampak baik lah insya Allah, termasuk tabligh. Tabligh itu menyampaikan kalau punya ilmu, punya apa ya disampaikan. Teman-teman di ekonomi ya, misalnya punya juga sudah punya Quran ya, jadi guru TPG nggak apa-apa, guru privat ya ngajarin matematika, ya dapat uang transport ya alhamdulillah, dapat lebih ditabung, begitu. Sidik termasuk sidik dalam pengertian yang apa? Ya pengertian yang bisa dipercaya gitu. Ya Mbak Lili, ya Mbak Salma, nggak mudah loh orang sidik itu. Kalau fatonah mah memang kecerdasan itu sudahlah itu kita terima sekarang ini. Tapi secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa setiap teman-teman yang kuliah insya Allah itu sudah menjadi orang yang fatonah, yang cerdas. Jadi kalau begitu tinggal rajin. Kalau mau rajin, insya Allah lah sukses. Apa jenengan yang jamin? Enggak lah. Kita sudah masyhur dari zaman dahulu. Manjada wajada. Kalau mau ditulis, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka Anda akan berhasil. Lalu ada juga di beberapa pesantren, kotor dan lainnya itu juga memakai slogan-slogan laja walaja. Ini misalnya pintu di belakang saya. Siapa yang mengetuk, maka dia akan dibukakan. Masa sih Mbak Munawarah, Mbak Dia, ya, Mas Bakir tiap malam sujud kepada Allah, ya Rob, saya tahu saya ini orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang biasa. Kau tahu lah bagaimana orang tua kami, sarjana juga nggak lulus, adik-adik kami juga berkesempatan yang kayak apa. Tapi saya ingin mengubah nasib keluarga saya lebih baik lagi. Maka tolong cerdaskan saya ya. Tiap malam saya akan bangun menghadap, bersujud lebih kuat lagi di hadapan. Ya, masa sih kemudian Allah nggak mengubah itu? Kan kayaknya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, teman-teman yang sekarang mau membangun bisnis awal, ya, Mas Andi misalnya, ya, Kang, ini aja namanya sudah Mbak Pruden, Novelia Maharani ini. Ya. Sudah kayak prudensial namanya. Enggak, maksudnya kayak asuransi. Kita kenal beberapa tokoh-tokoh yang, ya saya misalnya Pak Tanjung ya, Pak Tanjung ya, punya beberapa stasiun televisi. Itu beliau mengatakan bahwa ya hidup itu perjuangan. Beliau mengatakan salah satu yang saya kutip, itu beliau sampaikan secara singkat, kalau dulu ketika saya belum berkeluarga dan saya belum kaya, maka kerja saya tidak hanya 18 jam. Dan tidak ada hari Minggu, Sabtu, libur. Semuanya hari kerja. Karena memang hidup itu keras. Begitu beliau sudah kaya, maka sekarang ini 18 jam setiap hari. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Karena memang orang-orang yang dibangun dari situasi kerja keras itu dia akan menjadi orang-orang yang tangguh. Nah, teman-teman sekarang yang ada di diploma ini, ya di Fakultas Ekonomi ini, memiliki jiwa yang kuat. Kalau sekarang ini dibangun entrepreneur, saya kan tidak ahlinya dagang. Dagang itu dilatih. Ya mari lalu dilatih. Akademisi iya, tapi dagang menjadi satu bentuk ini. Kita kalah jauh dengan Singapura. Singapura itu hampir kemudian masyarakatnya kenapa lebih maju? Ya membangun jiwa-jiwa entrepreneur itu. Nah, kita Indonesia ini masih agak lemah di dalam wilayah itu. Nah, teman-teman yang basically dari ekonomi, belajar dari Nabi Muhammad SAW, Nabi itu trader. Ya, dulu yang pernah kita singgung. Mbak Melia Dwi Rahayu, pernah keluar negeri? Sambut? Belum? Belum, Pak. Belum pernah sama sekali? Belum. Usianya berapa sekarang? 18. Oke. Mas Andi usia berapa? 19, Pak. Sudah pernah kemana? Ke Indonesia. Indonesia, Jawa. Nabi Muhammad usia 12 tahun, ekspedisi 5 negara.
Ya, di usia 18 itu beliau sudah hampir berapa puluh negara. Dan saat itu bayangkan loh, antar negara itu tantangannya nggak kayak sekarang kita check in check out pakai pesawat, hotel, wisma, losmen, ya, aman di perjalanan. Enggak, gurun Sahara, ya, kadang bertarung bukan hanya dengan alam, ya, melampaui hal-hal yang bersifat magic kan gitu, ya, sihir macam-macam. Ya, artinya apa? Tidak harus kita bandingkan dengan Rasul, tetapi di zaman semono, gitu loh, cara wong Jawa. Zaman semono wae kok udah 12 usia 12 tahun ekspedisi 5 kota, 5 negara, maaf, dan itu membawa bekal tadi itu Siddiq Al-Amin sehingga setiap perdagangan yang untung. Nah, ini kaum laki-laki termasuk saya belum bisa meniru sama sekali, jauh sekali. Nabi itu maharnya tinggi sekali. Dari ekspedisi itu paling tidak itu sekitar kalau pernah dihitung hakim itu hampir 20 berapa hampir 50 juta. Hampir 100 juta. Sehingga ekspedisi 5 kali saja itu sudah hampir setengah M maharnya Rasulullah. Ya, Mas Bagas ya. Nanti mau mahar berapa? Sebaik-baiknya laki-laki itu yang paling tinggi maharnya. Ya, Mas Rizik ya. Ini kan Rizik aja sendiri apalagi tajri. Wah, itu udah mesti harus tajir gitu ya. Yang laki-laki yang baik itu maharnya yang tinggi. Jangan seperangkat alat sholat dan mushaf, Quran masa maharnya Quran itu pun dari bantuan Departemen Agama, seperangkat alat sholat. Emang itu muliane gitu, dikai duit 50.000 ya, ini orang kerja nih belas tau. Ya. Maka salah satunya ya Mas Bagas, Mas Bagir tadi itu, Mas Rizik, Mas Sandi, ya caranya gampang. Kalau jenengan punya tabungan misalnya 20 atau 50 juta ya, itu beri jadikan mahar. Tapi biar tidak jadi miliknya istri karena mahar itu milik prerogatif istri perempuan. Maka belikan emas. Ya, mahar sampean emas saja. Nah, nanti minta sama istri tolong disimpan ya. Nah, begitu nanti keluarga udah jalan, anak udah mulai merangkak 1 5 tahun ya kan. Butuh kan mulai keluarga itu, Dek, dulu kayaknya punya simpanan emas ya. gitu. Dijual dong. Nah, gitu. Dan pasti biasanya perempuan itu melihat situasi keluarga selama ya laki-lakinya setia baik pasti direlakan. Tidak apa-apa, Mas. Ini toh juga untuk kebaikan keluarga. Itu biasanya. Ya, tapi kalau Mas Rizik ada main apa itu dengan perempuan lain, pilih dia atau aku kan gitu. Ya ya ya, ini mayoritas kan perempuan lah ya gitu ya. Kabarnya begitu. Tapi itu hal-hal yang kira-kira menjadi kita belajar dari Rasulullah SAW betapa mahar pun menjadi yang luar biasa. Para nabi demikian memuliakan para istrinya gitu ya. Baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lebih bolehlah ya kalau mau kita diskusikan. Silahkan. Enggak, kita masih punya waktu. Kita share lanjut ya tentang para nabi. Dan silahkan. We have times. Ya, halo, Mbak Asna. Masih cuci piring kah? Nah, Mbak Aulia, nasi gorengnya udah matang ya. Nah, Mbak Rizkyatun kayak masih dibelanja ini ya, naik motor ya sambil zoomnya dihidupin. Nah, dengerin pakai headset gitu ya, Mbak Anggita Fernanda. Oh, Mbak Dini ya, Mbak Rizkyatun. Mbak Dwi ini kayaknya udah selesai mandinya ya. Iya, iya.
Silahkan ada. Kalau tidak ada nanti saya tambah sedikit terus kita tutup. Silahkan. Oke. Ya, baik. Nah, ini terakhir slide-nya saya berikan dan kalau sambil nunggu kalau ada yang ini kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Jadi para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW itu fatona, memiliki kecerdasan yang tinggi. Maka Allah itu ngasih wahyu, ya, high intelligence, intellectuals, high emotional intelligence, dan juga spiritual intelligence. Jadi di tiga ranah ini para nabi pasti diberikan anugerah oleh Allah. Intelektual atau pada ranah rasionalitas, betapa itu menjadi kecerdasan yang luar biasa. Nabi Ibrahim yang kemudian menggempur semua berhala saat itu, di hadapan raja, dihadapkan bagaimana engkau bisa membunuh atau menghancurkan berhala-berhala ini. Ya, Nabi Ibrahim bilang berhala yang paling besar itu yang menghancurkan. Lalu dijawab oleh raja, enggak mungkin berhala itu menghancurkan. Nah, Nabi tinggal mengatakan, kalau tidak mungkin menghancurkan, kenapa engkau sembah? Padahal Tuhan itu mampu, yang maha kuasa dan maha besar. Nah, kecerdasan bagaimana kemudian Nabi berdalih dan berdebat dengan umat, itu menjadi satu, atau para raja, para pemimpin Indonesia itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai warasatul anbiya, pelanjut dari perjuangan para nabi, ya harus cerdas. Ya, logika-logika yang sekarang ini kan kadang ya termasuk menjadi sindiran bagi saya sebagai seorang ustadz dan lain sebagainya. Kalau dulu sedikit-dikit ke ustadz, ke kiai, anak sakit ke ustadz, ke kiai, minta disembuhkan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian anak nggak bisa apa, larinya ke dokter, anak bermasalah larinya ke psikolog, ya orang punya hutang larinya kepada para banker dan sebagainya. Ya, akhirnya peran-peran itu menjadi memudar. Nah, kita sebagai pewaris para nabi, teman-teman yang ada di Unisula, khususnya juga yang di ekonomi ini adalah generasi khairumah, yang memiliki intelijensi yang kuat, supaya menjadi contoh. Apaan pakar ekonomi, ekonominya sendiri malah nggak benar. Nah, itu kan menjadi hal yang ambigu, ya Mbak Nining ya, Mbak Munawwarah. Itu. Jadi kalau jenengan sebagai seorang ekonom ya tunjukkan sebagai orang yang memang pakar dan memiliki ekonomi yang cukup gitu. Dan kita sebagai muslim disupport untuk menjadi umat yang terbaik gitu. Yang mampu memberikan sedekah, zakat, bukan orang yang dikasih. Karena doktrin kita adalah al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gitu. Ya Mbak Ana ya. Jadi setiap hari kalau bisa bulanan dari orang tua ditabung, walaupun 1.000, 3.000 gitu. Ya kalau sebulan misalnya dapat jatah 600.000, ya udah dikurangin 10%-nya 60.000. 60.000 berarti kan sehari keluarkan 2.000, masukin ke kantong atau kemudian nanti diakumulasi menjadi satu bagian membangun mentalitas giving. Itu. Ya, apalagi jenengan mulai dagang kecil-kecilan atau besar ya, alhamdulillah. Emotional intelligence. Nggak mungkin para nabi atau jenengan yang akan berkiprah di ranah sosial yang kemudian tidak memiliki emosional yang baik, memiliki jiwa peka, ya peduli sosial, tidak egois, tidak main HP nanto. Ya, maka kalau boleh saya sarankan teman-teman sekalian ya, ranah ini paling gampang Mas Java ya, teman-teman kan ini tinggal di perumahan di rumah ya. Kalaupun nanti juga di sebentar lagi semester depan sudah online, tidak juga mesti saya masih ngajar, kayaknya juga mungkin sudah saya tidak mengajar di teman-teman. Pesan saya, ya pesan saya, carilah kos kontrakan yang dekat masjid. Ya, nah, teman-teman bisa aktif tuh di organisasi remaja masjid.
gitu. Di desa ada ikut gitu. Ya, syukur kayak Mas Andi atau biasanya di teman-teman FAI saya selalu dorong ya Mas Bagir. Daripada teman-teman ya yang sudah punya juga bekal Quran walaupun tidak hafal 30 juz misalnya coba bagus Qurannya atau hafal juz amalnya. Udah tinggal di masjid. Jadi perbuat masjid enggak apa-apa. Dan saya menyaksikan sampai sekarang teman-teman yang dulu itu tinggal jadi merbot masjid itu. Satu hidupnya bagus-bagus. Setelah sarjana ya macam-macam, ada yang lanjutkan sampai doktor, ada yang kemudian ke kampung juga kemudian menjadi penyuluh agama, ada yang kemudian salah satu teman itu malah juga dipek mantu sama sekitar masjid situ orang tajir gitu. Ini saya lihat kayak misalnya Rizik lah namanya. Itu kalau sholat kok selalu rajin ya karena merbot kan yang muazin gitu ya. Itu kok rajin nyapu masjid ya perawaannya perilakunya santun gitu. Akhirnya dipek mantu. Nggak perlu bangun rumah karena ibunya itu sudah menyediakan rumah untuk calon menantunya. Keren kan? Nggak perlu mikirin kendaraan juga karena di rumah itu di garasinya sudah ada mobil, sudah ada kendaraan. Keren kan? Gitu. Ya ini bagian dari keberkahan, bukan sebuah apa ya, ya itu tadi hal-hal yang bersifat apa hal yang tidak baik ya yang ngarep orang gitu. Tapi insya Allah dari ketulusan itu berbuah kebaikan. Gitu ya teman sekalian. Dan yang terakhir tadi spiritual. Kenapa kemudian di masjid itu minimal teman-teman memiliki teman gaul yang baik. Kenal dengan para ustadz, dengan para takmir dan lain sebagainya sehingga itu lebih terkontrol. Baik di Geno sini atau di daerah Semarang atas atau barat atau bahkan sekitaran Bangat Ayu sini itu ya banyak kos-kosan dekat dengan masjid ya. Nah, sehingga kita tetap bisa belajar kuliah dengan baik, pergaulannya juga tetap terjaga dengan baik gitu karena teman-teman kalau jauh dari ibu bapak di rumah biasanya kan di kontrakan itu merasa bebas. Nah, itu bahaya juga. Ya, nanti itu Mbak Wahyu misalnya atau kemudian Mbak siapapun lah yang perempuan atau yang laki nanti ada yang bulan ya di kamar sendirian tidak ada teman-teman kosnya yang lain pada keluar. Nah, itu godaan-godaan yang seperti itu menjadi hal yang perlu diantisipasi ya. Sehingga teman-teman lulus nanti dari diploma bisa transfer S1, bisa lanjut lagi dan seterusnya meniti karir dan insya Allah itu juga baik untuk masa depan. Oke, begitu Mbak Felina. Ya, Mbak Aulia yang tetap setia dari awal sampai akhir monitornya terganggu sinyal mungkin ya, sehingga nggak harus di dua. Bang Gita Fernando. Baik, sudah cukup? Ya, oke. Nanti kalau terlalu lama habis UTS, terlalu serius tuh Pak, terus langsung gaspol ya, nggak enak atau. Nah, habis ini ada kuliah lagi nggak, Mas Rizik, Mbak Sandi? Ada? Ada Bapak, Ada ya. Jam berapa? 9:30. Oke, masih ada 1 jam. Ya, 9:30. Masih cukup lah. Saya belum sarapan juga ini tadi, karena tak pikir nuansanya masih ini masih UTS ya, karena FAI ini masih UTS. Teknik masih UTS juga. Ya, teman-teman malah sudah kuliah habis UTS ya, keren kan? Begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah untuk next meeting kita belajar dari videonya dan saya sampaikan di periode yang habis ini nanti nilai UAS nanti ada UASnya di akhir kuliahin kita dan itu nilainya antara 35 sampai 40% digabungkan dengan 35 yang ini. Lalu berarti ada keaktifan, keaktifan tentu kehadiran karena kita tidak mudah ya di Zoom ini menata siapa yang paling aktif, tapi setidaknya nanti digabung itu 10% dengan 15 atau 20% yang resume yang pasca UTS. Jadi resume pasca UTS ini menjadi tugas akhir teman-teman atau tugas tambahan gitu ya. Jadi yang kemarin di UTS masih belum cukup maksimal, mulai sekarang yang Zoom nanti silakan di resume semampunya itu menjadi sekitar 30 dengan keaktifan jenengan 30%, nanti saya gabungkan menjadi totally 100%.
penilaian gitu ya. Nah, insya Allah kalau teman-teman istiqomah di sini antara 40 sekian gitu ya, dengan jumlah yang ada, juga UAS nanti dikerjakan dengan baik, insya Allah ya, Mas Bagir ya. Kalau nilai B lah, insya Allah lewat lah ya. Ya, insya Allah syukur-syukur pada A. Tapi kalau A semua kan nanti aneh juga, nilainya sama ya. Tapi paling tidak itu nanti ada yang A tebel, ada yang A tipis gitu, high level atau yang kemudian B paling ya B tebel lah biasanya, nggak sampai. Kalau nggak kenemenan biasanya saya nggak ngasih nilai C karena C itu tidak mengulang tapi kayaknya kok kasihan gitu. Bukan kasihan, tapi kok nemen-men gitu loh ya. Dari sejarah saya mengajar di dalam dunia perdosenan itu seingat saya dari S1, S2, S3 itu saya lebih senang dengan dosen-dosen yang murah daripada dosen-dosen yang bakhil nilainya itu ya. Tapi kalau teman-teman lebih senang dengan dosen yang agak pelit nilainya nggak apa-apa. Nanti saya kasih gitu. Misalnya Mbak Nurul Khotimah, apa jangan terlalu bagus lah nilainya biar saya semangat untuk membenahi. Nah, ya monggo nanti mau nilai C atau B min ya enggak apa. Ya ya, tapi sejarahnya begitu. Saya mengingat dosen-dosen saya yang murah gitu ya Mas Bagir ya. Kuliah sambil ngantuk-ngantuk saja kita masih dapat amin kan gitu. Ya monitornya nggak dihidupin ya nggak masalah gitu itu tapi nilainya baik gitu ya tapi ya saya masih mengingat tapi saya pernah demo juga sama dosen hadis saat itu yang kemudian memberikan nilainya D, C dan lain sebagainya dan saat itu lalu kita demo dengan baik kita minta kepada dekan ini ada masalah apa ya akhirnya kemudian beliau menjelaskan dan berubah memberikan nilai yang proporsional kepada para mahasiswa. Habis di demo lalu nilainya A. Enggak, habis itu setelah setahun kemudian CD lagi itu. Nah, ini persoalan dunia lain ya. Tapi setidaknya teman-teman insya Allah kebiasaan saya itu relatif kalau tidak kenemenan enggak mau ikut UTS. UTS pun masih saya tanyakan ya, yang enggak ikut UTS kenapa nih? Karena belum rampung administrasi, silahkan dirampungkan, saya kasih ujian susulan. Jangan sampai nanti setelah akhir di habis UAS nilai jenengan tidak keluar. Kasihan mengulang lagi di tahun depan. Ya, secara pembiayaan pasti lebih tinggi, waktunya belum lagi kemudian juga mungkin dosennya akan berganti, lebih sulit lagi bisa juga gitu ya. Mumpung teman-teman ketemu dengan dosen yang ya boleh dikata ya seperti inilah gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri mudah-mudahan gitu ya. Ya Mas Bagir ya. Besok hari Kamis ya, mari kita cukur rambut bareng-bareng ya. Yang sudah kayak Mas Bayaki rambutnya udah keren kayak gini ya nggak usah cukur rambut ya yang di rambut bawah ketiak maksudnya itu bisa dicukur untuk kesunahan kita ya. Baik terima kasih teman-teman sekalian silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya ngopi sarapan dan nanti masuk kuliah lagi Mas Andi dan teman-teman lainnya. Thank you for your attention. Mbak Alika masih kebanyakan tahajud ya kayaknya ya matanya masih terlalu banyak baca jus-jus ya. Al-Quran. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi next meeting ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada pertanyaan, Mbak Dia nggak ada, Mbak Siti Moral nggak ada, ya nggak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, thank you. Yuk. Saya end ya.